Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are very well and in a great condition to study in our first meeting for the second semester. Today, we will continue our lesson about semester 2. And like usual, before we start our lesson today, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Okay, before we start our lesson, I would like to say welcome back to our English class. And I wanna ask you something. How was your holiday? I hope your holiday was great, right? Also, you didn't go anywhere, only stay at home. But I believe that you have many activities during the holiday. Well, today we will study about using must and mustn't. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penggunaan must dan mustn't. Apa itu mustn't, Mister? Mustn't itu singkatan dari kata must not, ya. Must dan must not disingkat mustn't. Nanti tulisannya bisa dilihat di buku halaman 62 dan juga 63. Look at your book page 62 and 63. Lihat bukunya pada halaman 62 dan 63. Nah, di situ ada penggunaan kata must dan penggunaan kata must not. Kalau must artinya apa, Mister? Kalau dalam bahasa Indonesia, must itu artinya harus, wajib, ya. Kalau must not berarti tidak harus atau tidak wajib. Nah, perhatikan, pay attention. Look at page 62. Using must. We use must to express obligation. Perhatikan obligation. Obligation itu apa sih, Mister? Obligation itu kewajiban atau undang-undang yang diatur itu berdasar kewajiban, hal yang diatur berdasarkan undang-undang, itulah obligation, kewajiban, ya. Intinya harus ditaati kalau obligation. Ini di sini contoh nih. The speaker may impose the obligation on himself or herself or on others. Jadi mungkin pembicaranya ini mendorong atau menganjurkan obligation ini, kewajiban ini kepada dia sendiri atau orang lain. Jadi intinya apa? Yang dibicarakan itu wajib ditaati, harus dilakukan. Itulah penggunaan kata must, harus artinya untuk mematuhi kewajiban. Ini di sini ada beberapa contoh nih. Listening. Listen and repeat. Contohnya ini. I must cross the street in the zebra crossing. Jadi I must cross. Aku harus menyeberang the street, jalan, in the zebra cross, di penyeberangan jalan. Jadi biasanya kalau di jalan itu ada lihat garis putih kan sama aspal kan. Nah, itulah zebra cross, tempat penyeberangan. Jadi kalau nyebrang untuk pejalan kaki sebaiknya lewat situ. Supaya apa? Supaya lebih aman. Next, she must stop. Dia harus berhenti, ya, karena ada tanda berhenti ini. Biasanya di mana ada tanda berhenti, Mister? Kalau mau masuk ke suatu kawasan, suatu wilayah, di gerbangnya ada tulisan stop, security check. Jadi diperiksa dulu sama keamanan, diberhentikan dulu. Atau masuk perumahan, ada juga perumahan yang demikian banyak. Kemudian
kawasan perusahaan dan kawasan tempat-tempat penting biasanya di gerbangnya itu ada kata-kata stop. Selain itu di mana lagi, Mister? Ada di jalan-jalan juga ada, tapi di jalan itu kebanyakan justru dilarang stop ya. Contohnya dia memang nggak boleh berhenti di sepanjang jalan tersebut, jadi dilarang stop. Kalau stop berarti mungkin untuk tempat parkir kah atau apa boleh. Lanjut, reduce speed now. He must reduce his speed now. Jadi ada tanda reduce speed now. Artinya apa? Dia harus mengurangi kecepatan. Tidak bolehlah laju dalam pengendaraan ini, tidak bolehlah laju. We must turn right. Nah, ini ada tanda arah kanan, berarti nggak boleh lurus, nggak boleh belok kiri, nggak boleh putar balik. Yang diperbolehkan belok kanan. Jadi kita harus belok ke kanan. We must turn right. Itu beberapa contoh dari penggunaan kata must atau harus. Nah, temanya kita on the street. Jadi contohnya kebanyakan di jalan. Mister, tapi mas dipakai di jalan saja tidak? Tidak hanya di jalan, di sekolah pun ada. You must pay attention for during our class. Misalkan Mister bilang begitu. You must pay attention during our class. Kalian harus perhatikan baik-baik, harus mendengarkan, harus simak, harus fokus selama kita belajar, selama ada kelas. Kemudian apalagi? You must eat in the kantin misalkan, atau kafetaria. Kalian harus makan di kantin atau kafetaria. Jadi nggak boleh makan di kelas misalkan. Itu penggunaan kata must. You must join flag ceremony every Monday. Ya. You must join flag ceremony every Monday. Itu kalau kita lagi masuk sekolah. Ya. Contohnya. Contoh-contoh di sekolahan. Next. Sekarang penggunaan kata using must not. Penggunaan kata must not. Apa itu must not, Mister? Lawan kata dari kata must berarti must not adalah tidak boleh. Perhatikan. We use must not or mustn't to express prohibition. Nah, ini kebalikan. Kalau must tadi obligation, kewajiban atau peraturan ya. Kalau prohibition itu larangan. Jadi kalau kita menggunakan must not itu kebanyakan untuk melarang. Nah, kita perhatikan dulu kata contohnya. Listening, B. Listen to and repeat after your teacher. Perhatikan ada tanda P, garis. Ada tanda lingkaran, di tengahnya ada P dan di garis. No parking sign. He must not park here. Ini berarti yang mengucapkan lihat ada seorang yang parkir di tanda tersebut. No parking sign. Ada tanda dilarang parkir. He must not park here. Dia tidak boleh parkir di sini. Selanjutnya, no stopping sign. Ada tanda no stopping, ya. I must not stop here. Aku tidak seharusnya tidak berhenti di sini, ya. No left turn sign. Tidak ada ada tanda dilarang belok kiri. You must not turn left here. Kamu tidak boleh, tidak seharusnya tidak belok kiri di sini, ya. Selanjutnya, do not enter sign. Ada tanda do not enter, dilarang masuk. They must not enter. Mereka tidak boleh masuk, tidak harus masuk. Seharusnya tidak masuk. Itulah kata contoh dari kata must not. Sampai di sini bisa difahami ya perbedaan must dan must not dan juga penggunaan must dan must not. Bisa ya? Terus kemudian di bawahnya itu ada contoh lagi. Perhatikan 62 dan juga 63. Bukan hanya contoh tapi sekaligus rumus. Apa rumusnya, Mister? Subjek, kemudian ditambah must, kemudian verb 1 dan complement. Complement itu pelengkap saja. Ya.
Contohnya, I must wear a helmet. Nah, itu kalau kalian berkendara, mengendarai sepeda motor atau motorcycle, berarti kalian harus menggunakan helm. Makanya I must wear helmet. You must put on the seat belt. Nah, ini kalau naik mobil, kalian harus mengenakan sabuk pengaman. He must speak English every day. Ini kalau sedang sungguh-sungguh ingin belajar bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris, kemudian sedang di dalam kelas, apalagi kelas bahasa Inggris ya, harus he must speak English every day. Dia harus menggunakan bahasa Inggris setiap hari. Barang siapa yang ingin belajar bahasa Inggris sungguh-sungguh, gunakan bahasa Inggris setiap hari. Mister, saya pengen belajar bahasa Inggris, Mister, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, Mister. Ya itu harus digunakan setiap hari. Tapi kan nggak bisa digunakan setiap hari. Bagaimana cara bisa di mix atau dicampur ya, bilingual language, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kata-katanya bisa di mix, dicampur, dikombine antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, boleh juga ya. Itu kalau mau belajar bahasa Inggris. Kemudian ada contoh must not. I mustn't cross here. Sama ya, subjek, tapi mustnya diganti mustn't. Kemudian verb one atau verb satu, complement. I mustn't cross here. Itu sama, contohnya bisa dibaca-baca sendiri. Baik, itu untuk pembelajaran hari ini mengenai must dan must not. Semoga bisa difahami dengan baik dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Khususnya karena kita belum ada pertemuan tatap muka, coba cari-cari di rumah semakin aktif tentang penggunaan must dan mustn't. Contohnya apa? You must not eat during standing, misalkan. Biasanya Mister mengingatkan, do not eat while standing. Sit down when you eat. Biasanya Mister bilangnya begitu di sekolah ya. Jadi itu bisa diganti juga dengan kata you must eat. You must sit down when you eat juga boleh. Atau kalau pakai mustn't, you mustn't standing when you eat juga boleh. Baik, demikian dari Mister. Semoga bermanfaat. Untuk materi hari ini sampai di sini. Mister cukupkan, semoga nanti Mister tambahkan ada lagi video tentang pembahasan ini lebih dalam ya, menggunakan Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you next meeting everyone. Bye bye.